rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, lagi-lagi musibah. Kenapa saya katakan musibah? Seorang sekelas Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam statementnya yang bikin ramai dunia maya, yang bikin viral dan menjadi kontroversial terkait dengan pengaturan tata cara pelaksanaan pengeras suara di rumah ibadah. Dia memisalkan, dia menganalogikan suara azan yang sehari 5 kali berkumandang di masjid ini, kalau tidak diatur akan mengganggu. Dan kemudian dia statement selanjutnya, dia menyatakan bagaimana seorang tetangga yang memiliki anjing yang menggonggong menyalak ke setiap harinya, maka akan mengganggu tetangganya. Ini secara tidak langsung ia membandingkan, mengumpamakan suara azan dibandingkan dengan suara gonggongan anjing. Nauzubillah summa nauzubillah. Wahai Yakut, wahai Pak Menteri Agama, Anda beragama Islam. Jelas orang semua tahu. Anda Menteri Agama. Jelas orang semua tahu. Tetapi ketika pernyataan Anda membandingkan antara suara azan dengan suara gonggongan anjing, maka kami umat Islam sakit hatinya. Kami tidak terima. Bahkan dalam berita selanjutnya yang ramai disampaikan pula bahwa sekelas Roy Suryo akan mempidanakan, akan mempolisikan ucapan Pak Menteri Agama ini. Hati-hati dalam berujar. Mulutmu adalah harimaumu. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia adalah dari kemampuannya ia menjaga lisannya. Hati-hati dalam memilih perkataan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Menteri, Anda mungkin lebih paham, Anda pasti lebih tahu. Siapa orang yang terganggu? Maaf, siapa yang terganggu dengan suara azan? Setan. Siapa yang tidak suka dengan suara azan? Setan. Sekali lagi saya tanya kepada Pak Menteri Agama, siapa yang terganggu dengan suara azan? Setan. Siapa yang tidak suka dengan suara azan? Setan. Jelas dinyatakan bahwasannya setan lari ngumpet sampai ke lubang-lubang WC ketika terdengar suara azan. Kemudian jika ada orang manusia, bahkan misalnya dia beragama Islam, terganggu dengan suara azan, siapa dia? Jawab sendiri. Pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, saya nggak ngerti kenapa bisa beliau terpilih sebagai seorang Menteri Agama, karena statementnya ini kali ini menyakitkan umat Islam. Dan semua pihak, baik MUI, banyak pihak menyayangkan statement Pak Menteri Agama ini. Silakan Anda mau mengatur tata cara pelaksanaan pengeras suara di rumah-rumah ibadah. Toh jangan pula dididik hanya umat Islam saja, penganut agama yang lain pun silakan. Dan ingat, ini negeri mayoritas Muslim. Wajar jika terdengar gaung suara azan di negeri yang mayoritas Muslim. Kebebasan melaksanakan ibadah dilindungi oleh undang-undang. Jelas itu. Bukan kemudian malah mengkebiri undang-undang tersebut demi kepentingan segelintir manusia yang merasa tidak senang dengan Islam. Nauzubillah subhanahu. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Saya pernah berkunjung ke Singapura, di mana kami tidak pernah atau jarang sekali mendengar suara azan di sana.
suara azan itu tidak sampai keluar speaker, tidak sampai keluar begitu keras. Dan jangan sampai ini terjadi di negeri yang merupakan negeri mayoritas berpenduduk agama Islam terbesar di dunia. Di negeri kita, negeri ini dibangun, negeri ini didirikan dengan darah, perjuangan, air mata daripada syuhada di umat Islam. Kita lihat dari 100 tokoh pahlawan nasional, mayoritas agamanya Muslim. Kemudian kita mau diatur, mau dikebiri untuk memaksakan agar umat yang minoritas ini tidak terganggu dengan umat yang mayoritas dengan pengaturan volume desibel suara azan ataupun tata cara pelaksanaan pengarah suara di rumah-rumah ibadah. Nauzubillah, ini satu hal yang tidak perlu. Masih banyak urusan-urusan lain yang lebih penting daripada mengatur satu hal yang bikin membuat marah umat Islam. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan di Departemen Agama yang harus dibenahi. Bagaimana urusan haji, umroh, dana haji, dana umat. Ini yang lebih penting, yang lebih urgent. Bukan hanya mengurusi satu hal yang bikin menyulut kemarahan umat Islam. Apalagi dengan statement yang saya katakan, maaf kalau saya katakan statement Pak Menteri Agama ini bodoh. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.